Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anakku semua. Hari ini kita masih diberi kesehatan untuk berjumpa, melanjutkan materi dari mata pelajaran tercinta kita yaitu matematika. Hari ini Ustadz ingin membahas pembahasan untuk ulangan harian persamaan kuadrat. Inilah hasil pekerjaan kalian ya. Ini yang masih nilainya kecil bisa diperbaiki ya. Kenapa? Karena ini nilai ulangan sehingga ini juga akan masuk di rata-rata raport kalian nantinya. Ini dia lah. Soal ini cukup mudah seandainya kalian sudah belajar dan ini sudah diulang-ulang, sehingga perlu kesungguh-sungguhan dari kalian. Jadi bisa diperbaiki di materi berikutnya. Ingat, kalian sudah kelas 3. Ini adalah upaya yang terakhir untuk memperbaiki nilai-nilai kalian. Juga ini adalah ilmu di mana ini akan dilanjutkan di SMA. Kalau kalian keteteran di mata pelajaran matematika tingkat SMP, maka insya Allah harus membutuhkan usaha yang lebih besar lagi di tingkat SMA-nya. Maka dimaksimalkan belajarnya anak-anak ya. Semangat. Kita langsung saja pembahasan ke bab ulangan persamaan kuadrat kelas 9 ini ya. Kemarin ada 15 pertanyaan. Yang pertama, diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 8x ditambah 1 sama dengan 0. Nilai diskriminan persamaan tersebut adalah diskriminan, maka apa? D-nya. Rumus D apa kemarin? D sama dengan B kuadrat min 4AC ya. Ini nah. Min 4AC lah. Seperti ini rumusnya ya. Maka B-nya adalah negatif 8, A-nya adalah 3, C-nya adalah 1. Maka min B kuadrat berarti negatif 8 kuadrat. Negatif 8 kuadrat jawabannya adalah 64. 8 kali 8, 64. Dikurangi 3 dikurangi 4AC. A-nya 3, C-nya 1. 4 kali 3, 12. 3 kali 1 berarti tetap 12. Maka jawabannya adalah 64 dikurangi 12 sehingga jawabannya adalah 52. Baik, kita lanjutkan. Persamaan berikut yang mempunyai dua akar real berbeda. Lah, untuk mengetahui dia mempunyai dua akar real berbeda ataukah sama ataukah tidak mempunyai akar real atau imajiner, maka kita bisa menggunakan apa? D-nya, diskriminannya, sehingga memakai rumus yang tadi yaitu B kuadrat min 4AC. Jika D-nya itu lebih dari 0, maka dia mempunyai dua akar real berbeda. Jika sama dengan 0, maka dia mempunyai satu akar real yang sama ya, satu. Dia mempunyai satu akar real. Kemudian kalau dia kurang dari 0, maka dia tidak punya akar real atau dia imajiner ya. Sehingga untuk mengetahui ini, maka kita harus mengecek persamaan-persamaan berikut yang D-nya lebih dari 0. Maka masukkan lagi B kuadrat min 4AC. Maka mana hasilnya yang lebih dari 0, maka itu jawabannya. Baik, kita lanjutkan. Paham ya? Tidak perlu dibahas panjang lebar karena sama mencari diskriminan. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 11X ditambah 30 sama dengan 0 adalah P dan Q. Oh, berarti ini X1 dan X2-nya ini cari. Nilai P dan Q-nya berturut-turut adalah, maka cara mengerjakannya bisa pakai pemfaktoran atau rumus ABC. Kalau rumus ABC tinggal dimasukkan mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya. Kalau ingin memakai pemfaktoran, maka cari dulu faktor dari 30 berapa? 5 sama 6. Ada lagi 1 sama 30. Tapi ingat, kalau dijumlah hasilnya B yaitu 11. Maka yang cocok adalah 5 sama 6. Maka seperti ini bentuknya nanti ya. X ditambah 5 sama X ditambah 6 sama dengan 0. Lah seperti ini. X-nya
X tambah 5 tambah 6 sama dengan 0. Maka jadinya X tambah 5 sama dengan 0 atau ya kan? Atau X tambah 6 sama dengan 0 ya. Jadi X-nya plus 5 sama dengan 0, maka jadi berapa? X sama dengan negatif 5. Atau yang ini X sama dengan negatif 6. Maka X1 X2 nya adalah negatif 5 sama negatif 6. Paham ya? Oh, ini jawabannya. Akar-akar persamaan kuadrat. Oh, sama. Ini 3x kuadrat min 13x min 10 sama dengan 0. Maka bisa pakai rumus ABC yang sudah hafal rumusnya pakai. Kalau mau pakai persamaan kuadrat pemfaktoran silahkan. Tidak perlu dibahas ya, sama ya. Tinggal banyak latihan. Ini kalau pakai rumus ABC, A-nya 3, B-nya negatif 13, C-nya adalah negatif 10. Dimasukkan ke rumus ABC-nya apa? Min B plus minus, karena X1 X2, akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sama ini ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Hasil dari X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Oh, berarti ini cari jumlah akar-akarnya sama perkalian akar-akarnya. Jumlah akar-akarnya, maka pakai rumus apa? Min B per A, min B per A, min B. Berarti ini 5 kan B-nya. Kalau min ini min 5, maka jadinya min 5 per A-nya 1. Maka jawabannya adalah 5. Kemudian kalau perkalian akar-akarnya C per A, C-nya negatif 36 per A per 1. Maka jawabannya adalah 5 dan negatif 36. Paham ya? Jadi kalau dijumlah memakai rumus min B per A. B-nya yang di sini negatif 5, A-nya yang 1. Kalau dikali adalah C per A. Penyelesaian penyelesaian atau akar-akar dari persamaan 6x kuadrat dikurangi 12x sama dengan 0. Untuk menyelesaikan ini anak-anak bisa memakai rumus ABC, bisa menggunakan pemfaktoran. Kalau rumus ABC C-nya sama dengan 0, maka ini B-nya negatif 12, A-nya 6. Silahkan. Kalau mau pakai pemfaktoran, Ustaz coba ya. Ini berarti seperti ini bentuknya. 6x kuadrat, ya kan? Ditambah dikurangi 12x sama dengan 0. Maka ini kalau kita faktorkan jadi 6x-nya keluarkan karena ada x sana. Maka ini dikeluarkan, jadinya tinggal x dikurangi 6 ke 12, berarti kalikan 2, berarti ini sama dengan 0. Nah, maka 6x sama dengan 0 atau x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, paham? Yang ini 6x sama dengan 0, maka x-nya ketemu berapa? 0. 0 dibagi 6 ya. Atau yang ini x min 2 sama dengan 0, maka jadinya x min 2 pindah jadi 0 tambah 2 jadi 2. Paham ya? 0 atau 2 jawabannya. 0 atau 2. Nah, ini berarti ya. Penyelesaian bersamaan sama ini bisa pakai faktoran. Semua sama sebenarnya, tinggal banyak latihan. 4x kuadrat min 64 sama dengan 0. Ya. Cari akar-akarnya, cari persamaan bisa. Ini kalau ini berarti B-nya yang 0 ya. Silahkan pakai rumus ABC atau faktoran. Ini x kuadrat plus 5x, x-nya keluar 1 jadi x sama x plus 5. Maka mana jawabannya ini ya. X kali x kuadrat, x kali 5, 5x. Maka jawabannya yang ini. Paham?
Jadiin faktoran. Faktor dari, lah ini kalau nggak tanya akarnya baru kayak yang pertama itu, yang awal-awal. Cari 6, berapa faktornya jika dijumlah hasilnya 5. Berarti 3 sama 2. Oke, apakah negatif? Tandanya gimana? Ya positif semua. Kalau berbeda kayak gini, kalau dijumlah hasilnya kan bukan 5. Maka jawabannya ini. 2 kali 3, 6. 2 tambah 3, 5. Paham ya? Kita lanjutkan nomor 11. Ini isian singkat. Salah satu faktor persamaan kuadrat. Lah ini sama, bisa pakai faktoran atau pakai apa? Rumus ABC. Kalau pakai faktoran, ini cari dulu berapa faktornya dari 12 yang jumlahnya 7. Oh, 3 sama 4. Karena ini 3 sama 4, maka pasti negatif nanti hasilnya karena harus sama dengan 0 nanti. Ya, pindah tempat. Maka jawabannya ini. Oke. Jumlah akar-akarnya, maka apa jumlah akar-akarnya? Min B per A. B-nya negatif 11, min. Maka jawabannya 11 per A. A-nya 1 ya. Paham ya? Hasil kali akar-akarnya. Oh, berarti akar-akarnya C per A. C-nya 10, A-nya 2. Maka C per 2, 10 per 2. Yaitu 5. Paham ya? Jumlah akar-akarnya sama. Apa rumusnya? Jumlah akar-akarnya min B per A. Min B. B-nya negatif 3 karena min negatif. Jadi positif per A. A-nya 1. Berarti 3 per 1. Yaitu 3. Nilai yang terakhir. Diskriminan. Ini seperti pembahasan yang di awal. Maka kita cari B kuadrat min 4 AC. B-nya adalah 6. A-nya adalah 1, C-nya adalah 8. Tinggal dimasukkan. 6 kuadrat 36. 8 kali 3 kali 1. Yaitu berapa? 8 kali 3. 8 kali 4 berapa? 8 kali 4, 32. Ya, 3 kali 1, 32. Berarti 36 dikurangi 32. Yaitu 4. Oke, selesai ya. Terima kasih, itulah pembahasan untuk kuis yang kemarin. Jika belum paham, silahkan japri ke Ustadz melalui WhatsApp. Ya, melalui WA. Silahkan bertanya soal mana yang belum jelas. Atau saat kalian menulis pembahasan ini, masih ada yang bingung, silahkan kalian japri ke Ustadz. Silahkan untuk tugasnya yaitu merangkum apa yang Ustadz bahas pada hari ini. Silakan tulis secara lengkap, kemudian upload di Google Classroom-nya. Terima kasih, semangat. Kalian ini adalah kelas 3, harus lebih baik dari kelas 1 dan kelas 2. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.